Iman adalah perjalanan. Demikian tema firman Tuhan hari ini. Roma 1 ayat 17 katakan demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara terkasih, Rasul Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia, yang diterima melalui iman dari awal hingga akhir kehidupan manusia. Mengapa iman disebut perjalanan? Dimulai dengan iman sederhana. Percaya pertama kali kepada Yesus, itu adalah iman awal. Seperti seorang bayi rohani yang perlu bertumbuh. Iman bertumbuh melalui ujian demi ujian. Iman diuji agar semakin kuat. Kita ingat Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak misalnya. Itu ujian. Artinya kita pun diuji untuk memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Kita tetap mengandalkan Allah, sekalipun tidak melihat Dia secara fisik, tetapi mata rohani kita tetap melihat Dia. Seorang bernama Maria, ini nama samaran, adalah seorang ibu rumah tangga di Surabaya yang hidup dalam kekerasan rumah tangganya selama 10 tahun. Suaminya pemabuk dan sering menghilang. Suaminya meninggalkan Maria, sehingga Maria berjuang sendirian membesarkan 2 anaknya. Awalnya ia datang ke gereja hanya tradisi, tanpa memahami iman yang harusnya dia miliki. Krisis terjadi. Anak sulungnya didiagnosis leukemia tahun 2015. Maria marah kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, mengapa aku yang sudah sangat menderita ini harus kau hukum lagi? Maria hampir putus asa dan ingin pergi meninggalkan gereja. Tetapi seorang sahabat mengiriminya sebuah ayat Alkitab. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Maria merenungkan dan akhirnya memutuskan untuk mencoba berdoa sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan jalan keluar. Anaknya harus mengalami kemoterapi dengan biaya yang demikian tinggi. Maria harus menjual semua perhiasannya satu demi satu. Dan ia mulai rutin baca Alkitab setiap hari 5 menit. Meskipun sering sambil menangis, tetapi ia terus setia melakukannya. Maria mengatakan, aku belajar bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan jawaban ya, seperti yang aku mau. Tetapi janjinya, dia selalu menyertai. Akhirnya saudara, keajaiban terjadi. Anaknya sembuh setelah 2 tahun, tetapi suaminya tetap tidak berubah. Pada tahun 2020, suaminya meninggal karena sirosis hati. Maria harus tetap bekerja serabutan untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Seorang anggota komunitas gereja menawarkan pelatihan menjahit gratis. Dan sekarang saudara tahu, usaha jahitannya berkembang luar biasa. Ia telah memiliki 3 karyawan dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Maria menyaksikan bahwa dirinya mulai mengerti sekarang bahwa Tuhan memakai penderitaan, Tuhan memakai ujian untuk memimpin dirinya kepada iman yang lebih jauh dan lebih dalam. Saudara terkasih, bukankah kita pernah ragu seperti Thomas meragukan kebangkitan Yesus dalam Yohanes 20? Tetapi Tuhan Yesus tetap sabar dengan Thomas. Tuhan Yesus tetap sabar dengan kita. Bukankah kita juga sering menyangkal Tuhan Yesus dengan protes sama Tuhan ketika keinginan kita tidak terjawab sesuai dengan apa yang kita mau? Petrus pun pernah menyangkal Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap sabar dan memulihkan segala sesuatu. Di mana posisi kita dalam perjalanan iman kita saat ini? Dan tantangan apa yang Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita?